kita berdoa. Berdoanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dan juga sepanjang minggu yang lalu. Kami sudah menikmati liburan dan juga kebersamaan, dan hari ini kami datang untuk bersekolah minggu, berbakti kepada Tuhan, untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan mengiringi dan menerima firman Tuhan dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati koneksi kami supaya tetap terjaga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, siapa yang masih libur sampai hari ini? Siapa yang minggu lalu libur? Raise hand ayo, siapa? Jerry masih libur. Oh iya, Gaby juga libur. Aku masih libur. Oh, David juga masih libur. Minggu depan aku udah nggak libur. Aku udah masuk. Sudah aku masuk. Sampai tanggal 12 masuk. Aku masih punya banyak iya. PR. Oh, Abi juga libur. Banyak PR. Siapa tuh yang banyak PR? Jerry banyak PR. Aduh, Jerry banyak PR. Tante juga banyak Jadi PR lagi nih. bikin lomba, lagi lomba. Lomba apa tuh? Lomba menghafal ayat. Oh, lomba menghafal ayat. Keren. Terus, siapa yang liburannya kemarin pergi keluar kota? Ada nggak? Oh, Gaby kemana? Abi kemana? Aku sebelum libur perginya. Kemana? Kok bisa sebelum libur kamu pergi? Iya. Kemana sayang? Ke Bandung. Oh, ke Bandung. Asik. Abi gimana? Kemana Abi? Abi sama Gaby. Ini raise hand tapi tidak menjawab, ini kemana? Aku Kemana sayang? ke Cilacap. Oh, ke Cilacap. Cilacap tuh dekat pantai nggak sih? Enggak kayaknya. Deket dong. Ya. Ada deh. Ya, pokoknya minggu kemarin tuh adalah minggu libur, kita refreshing. Atau siapa yang liburannya bertemu dengan sepupu-sepupunya atau tante omnya, Pak De Budenya, ada nggak? Aku ketemu. Sama siapa? Ketemu eyang-eyang, ketemu sepupuku, bude-bude. Oh, Bude siapa? Bude Ivon. Bude Ivon, salah ya, itu mama. Adanya om ya, tante sama om. Oke, berarti semuanya sudah sukacita ya. Kita mau memasuki sekolah lagi dengan hati yang penuh sukacita. Oke, Mbak Hiskianya sudah masuk lagi. Mbak Hiskia boleh dipimpin pujiannya. Ya. Tadi kan kita udah belajar lagu O Sukacitaku. Nah, aku mau ajak adik-adik semua buat dengar lagu, dengar Dia Panggil Nama Saya. Pada tahu nggak lagunya? Dengar Dia panggil nama saya. Tahu. Tahu ya, tahu. Oke. Tahu. Enggak. Rizkia nggak kelihatan gambarnya. Yang lain kelihatan nggak? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia
Mbak Iskianya kelempar lagi kayaknya nih ya, sinyalnya jelek sekali. Coba ya, aku yang share screen ya, sebentar. Oke. Sebentar ya, aku cari dulu ya. Nggak apa-apa kok. Aku juga nunggu. Dia panggil nama saya. Sebentar ya, Nak. Kelihatan? Kelihatan Tante. Kelihatan. Kedengeran? Kedengeran. Kita bareng. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Oh kiranya Tuhan Yesus tanah cinta pada saya. Oh kiranya Tuhan Yesus tanah cinta pada saya. Oh kiranya Tuhan Yesus tanah cinta pada saya. Oh kiranya, oh kiranya, Mbak Iskianya Oke, sudah kembali lagi bersama Luigi kayaknya. aku jadi sama Luigi. Makasih Mbak Pipit. Tadi udah dipasangin lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman dan juga Mbak Pipit dipersilakan untuk membacakan Fotum dan Salam. Bacakan Fotum dan Salam. Oke. Ya, ibadah kita hari ini dirahmati berdasarkan panggilan dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Mari kita masuk ibadah ini dengan hati yang tertunduk kepada Tuhan. Oke. Ya, Iskia, lanjut. Oke Mbak Pipit, makasih. Nah, sekarang teman-teman kita akan kembali mendengarkan. Tadi kan di awal nih Mbak Pipit udah pasangin lagu Oh Sukacitaku. Teman-teman udah pada sukacita belum jadinya?
Sudah dong. Sudah. Hebat. Hebat semuanya. Nah, kalau gitu kita akan kembali mendengarkan lagu Oh Sukacitaku. Mbak Bibit masih ada browsernya? Ya, masih ada tabnya. Oke, boleh tolong pasangin, Mbak. Maaf ya, Mbak. Kamu dengar nggak ada kayak bunyi, ada bunyinya? Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oke, terima kasih Mbak Pipit. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan lagu nih, lagu tema kita, Oh Sukacitaku. Berarti teman-teman harusnya udah semangat ya, ini buat mengikuti sekolah minggu hari ini. Terus kita juga mau dengerin firman Tuhan habis ini. Nah, aku mau ajak teman-teman mendengar satu pujian lagi, judulnya Aku Mau Mendengar Firman Tuhan. Aku akan share screen coba ya. Oke. Tenang. Ini jadinya kelihatan nih layarnya sama. Kedengaran-kah suaranya? Enggak kedengeran.
tadi lagunya. Mari adik-adik kita angkat pujian ini ya. Aku mau mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ya, tadi sudah menyanyikan lagu Aku Siap Mendengarkan Firman Tuhan. Adik-adik di sini sudah siap belum? Kalau sudah, kita duduk yang manis ya adik-adik. Kalau ada yang masih tiduran, ada baiknya kita duduk ya sayang ya, supaya bisa lebih fokus. Oke, anak pinter, terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan supaya kita dipimpin untuk mendengarkan dengan baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segenap puji-pujian yang telah kami panjatkan. Kami merasa sukacita meskipun di tengah tantangan mungkin sinyal yang kurang baik, tapi Tuhan tetap kiranya menaruhkan sukacita itu di dalam hati kami masing-masing. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami adalah orang yang lemah dan sulit diatur, tapi kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menundukkan hati kami, menuntun kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan tidak hanya mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman. Kiranya Tuhan menuntun kami di sepanjang ibadah ini dan juga dalam pendengaran firman Tuhan ini. Biarlah hamba-Mu yang akan berkata-kata, di tengah banyak kekurangan dan juga dosa, kiranya itu tertutupi oleh kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, aku mau tanya hari ini. Siapa yang masih ingat cerita tentang Paskah? Paskah itu peristiwa apa sih adik-adik? Ada yang bisa jawab? Paskah? Tuhan disalib terus bangkit. Tuhan disalib terus bangkit. Tadi siapa yang bilang? Kebangkitan Tuhan Yesus, siapa tadi yang bilang? Sebelum Jerry tadi. Oh, Abel, iya betul. Jadi, tentang Tuhan Yesus yang disalib lalu bangkit. Tuhan Yesus disalib dan bangkit itu untuk apa sih adik-adik? Main-main? Atau syuting film? Atau Untuk menebus dosa manusia. menebus dosa manusia. Iya betul, karena kita tidak bisa menolong diri kita sendiri keluar dari dosa, tetapi cuma Tuhan yang bisa. Jadi sekarang adik-adik dan aku sudah menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Nih, seperti kertas putih ini waktu kita pertama kali diciptakan tuh seperti ini kan ya adik-adik ya. Putih, bentuknya baik gitu ya, belum sobek-sobek. Tapi karena dosa, kertas ini sudah menjadi hancur adik-adik.
Jadi keluar. Sudah menjadi hancur. Oh, jadi ada. Sudah menjadi hancur seperti itu. Ya, kenapa Andrea? Raise your hand. Nggak kenapa-napa. Oh, nggak kenapa-napa. Jadi, yang tadinya kertas putih, yang baik itu, sekarang sudah menjadi hancur. Jadi, image kita yang tadinya diciptakan oleh Tuhan baik, sudah menjadi gumpalan kertas yang hancur ya. Tapi, karena Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, kita dipulihkan nih. Menjadi kertas yang baru lagi. Kita menjadi baik lagi. Nah, adik-adik, kalau kertasnya sudah baik lagi, kita masih mau terus hidup dalam dosa enggak? Jadi nanti kertasnya hancur lagi. Atau mau kita jaga baik-baik? Supaya hidupnya Baik. Iya, jaga baik-baik supaya tujuan hidup kita, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tidak kita sia-siakan ya teman-teman. Oke, itu awal dari cerita. Sekarang aku tanya, siapa di sini yang tahu kata metamorfosa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kata metamorfosa atau metamorfosis? Perubahan bentuk, perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Contohnya apa nih adik-adik? Ada yang pernah dengar nggak? Yang kelas kakak-kakak yang kelas besar? Ada yang tahu nggak? Ayo. Kupu-kupu, kupu-kupu dari telur. Iya benar. Kupu-kupu. Adik-adik aku mau share screen ya. Aku mau share screen tentang metamorfosa itu seperti apa. Ayam juga, ayam kan dari telur, membentuk jadi itu. Jadi hewan. Ayam. Tapi bentuknya tetap ayam ya. Begitu dia menetas bentuknya tetap ayam. Sebentar ya, Nak. Tapi Ukurannya berbeda betul, tapi kan bentuknya tetap jadi ayam ya dari awal ya. Bukannya dia berbentuk dari apa. Tapi kalau kupu-kupu ini sangat istimewa karena dia awalnya bentuknya bukan kupu-kupu, bahkan jauh sekali. Ini kelihatan nggak adik-adik aku? kelihatan telur. Nah, ini akan menunjukkan tentang metamorfosa. Dia bertelur, dia berbentuk menjadi Ulat. ulat. Nah, ulatnya naik. Bentuknya jauh banget kan ya? Kupu-kupunya. Nah, itu bentuknya apa? Kepompong. Betul, jadi keplek banget, beda ya sama kupu-kupu ya. Jadi punya figurinnya. Mm-mm. Tapi ketika kepompong berubah dan menjadi kupu yang sangat cantik. Nah, adik-adik, itulah yang disebut dengan metamorfosa. Nah, apa sih tujuan dari aku cerita tentang ini? Ini berkaitan dengan tema kita sekolah minggu hari ini. Itu temanya adalah
Temanya itu adalah aku mau berubah menjadi lebih baik. Itu ada di Efesus 4 ayat 21 sampai 32. Siapa yang ada Alkitab di rumahnya? Ini kan ayatnya lumayan panjang. Aku minta bantuan adik-adik ya, kita baca secara berganti-gantian. Aku baca ayat yang ganjil, adik-adik baca ayat yang genap, oke? Oke enggak? Oke, siap. Siap. Sudah ketemu belum? Efesus 4 ayat 21 sampai 32. Oh. Kalau belum ketemu, aku sudah bikinin di sini nih, ada. Tapi kalau mau yang baca dari Alkitabnya juga nggak apa-apa, lebih bagus. Oke, sudah siap belum? Sudah ya. Nanti di-unmute ya. Untuk pembacaan Alkitab ini boleh di-unmute kok adik-adik. Di-unmute-nya bareng-bareng, nanti bacanya bareng-bareng. Oke? Ini masih pada di-mute kayaknya. Di-unmute aja. Sudah. Sudah. Selain Jerry, ada lagi yang Kak Ika sudah, ada lagi yang unmute. Oke. Gaby, bantuin ya, baca ya, bareng-bareng ya. Oke, aku duluan. Aku ayat ganjil. Ganjil itu yang belakangnya 1, 3, 5, 7, 9 ya adik-adik. Kalau yang genap, yang belakangnya 2, 4, 6, 8, sama 0. Oke, aku baca ya. Efesus 4 ayat 21 sampai 32. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggung manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Yang menyesatkan. Oke, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam belum pada matahari terbenam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri sebenarnya ia mencuri lagi, lebih baik ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membaginya itu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu melakukan Roh Kudus Allah memulaikan kamu dari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah, Tetapi hendaklah kamu ada berlain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah mengampuni kamu. Kristus telah mengampuni kamu. Oke, terima kasih adik-adik. Ya, adik-adik, tadi firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita sudah melihat tentang metamorfosa seekor kupu-kupu yang tadinya dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Adik-adik, waktu manusia seperti tadi tisu, waktu manusia kena dosa itu kita jelek banget deh, pokoknya hidupnya itu sudah hancur-hancuran, tidak akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan Tuhan. Makanya kita perlu diselamatkan karena kita sudah hancur, kita nggak bisa nyelamatin diri sendiri. Nah, kita ditebuslah oleh Tuhan Yesus. Tetapi manusia ini masih diberikan yang namanya kehendak bebas untuk melakukan yang baik dan yang benar. Kamu dan saya sudah ditebus sama Tuhan Yesus, maka seharusnya setiap hari kita berusaha menjadi semakin baik. Seperti tadi, ulat tadi, kita nggak bisa langsung jadi kupu-kupu, kita tidak bisa langsung baik dalam waktu yang singkat, tetapi kita bisa setiap hari sedikit demi sedikit menjadi semakin baik seperti kupu-kupu tadi, mulai dari dari telurnya dia berubah jadi ulat, lalu jadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Kita juga harus melewati proses yang seperti itu, tetapi kita harus bertekad melakukan perbuatan yang baik seperti yang ada di firman Tuhan tadi, adik-adik. Nah, di firman Tuhan tadi aku ada beberapa bagian yang aku mau bagikan kepada adik-adik. Jadi sebenarnya perubahan apa sih yang Tuhan mau dari anak-anak sekolah minggu? Bukan anak-anak sekolah minggu aja sih, tetapi juga guru-gurunya juga dan orang tuanya juga ya adik-adik. Ya. Perubahan apa yang Tuhan mau dari anak-anak sekolah minggu? Tadi kalau dari firman yang kita baca, ada di ayat 25, kita harus membuang segala dusta dan berkata benar satu kepada yang lain. Adik-adik, ini gambar siapa ya adik-adik ya? Ada yang tahu nggak? Pinocchio. Pinocchio. Kok Pinocchio hidungnya panjang sekali? Kenapa ya adik-adik ya? Karena suka berbohong. Nah, Karena suka berbohong. iya Karena suka betul. berbohong. Dia suka berbohong. Hidungnya jadi panjang sekali. Tapi kita bukan bilang yang suka bohong nanti hidungnya jadi panjang ya. Enggak, itu kan ada di dalam cerita. Tapi ini menggambarkan, tadi disebutkan di ayat 25, kita nggak boleh berdusta. Dusta itu, kata lainnya itu bohong. Kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh berdusta. Jadi kita harus menjadi anak yang jujur. Ayo, coba adik-adik di sini, ada nggak yang pernah bohong? Ada tidak? Bohong sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik. Misalnya nih, siapa, misalnya nih ya, adik-adik pergi ke sekolah, terus dikasih uang sama mama, sama papa untuk jajan, tapi udah dipesenin nih sama mama papa. Nanti tidak boleh jajan es ya, karena kamu lagi batuk. Tapi adik-adik di sekolah jajan es. Terus ditanya sama mama sama papa, tadi uang jajannya dipakai buat apa? Ih, adik-adik takut dimarahin. Karena takut dimarahin, akhirnya adik-adik bilang, enggak, tadi aku jajannya jajan roti kok mama. Padahal adik-adik jajan es. Ada enggak yang pernah seperti itu? Itu baik atau tidak? Itu perbuatan yang baik atau tidak adik-adik? No. Tidak baik. Tidak baik, karena kita bohong sama mama papa karena kita takut dimarahin. Jadi lebih baik kita harus jujur meskipun dimarahin. Dan lebih baik lagi kalau kita menuruti apa yang dibilang sama mama dan papa ya, karena itu untuk kebaikan kita. Ya adik-adik ya, pertama nih ya, berarti kita harus jujur. Tadi perubahan yang mungkin dulunya adik-adik atau aku juga pernah berbohong. Mulai sekarang aku bertekad, aku berjanji sama diriku sendiri, aku berjanji kepada Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku mau lebih banyak jujur, aku tidak mau berbohong lagi. Ya, tidak berbohong, harus jujur. Lalu yang kedua, jika kita marah,
hendaklah marah itu tidak berkelanjutan. Siapa nih yang suka ngambek di rumah? Ayo, siapa yang suka berantem sama kakak adiknya? Ada nggak? Ada nggak adik-adik? Siapa yang suka bertengkar dengan kakak atau adiknya? Aku sih, aku pernah. Aku pernah banyak kali sih. Oh, banyak kali ya. Marah sama kakak kecil. Aku habis marah langsung selesai. Oh, habis marah langsung selesai. Iya, betul adik-adik. Kadang-kadang kita kan emosi ya, kita lagi baik-baik, dijailin sama adiknya kan. Kadang-kadang mainannya direbut atau sama kakaknya digangguin. Kita lagi diem-diem, tiba-tiba dicolek-colek atau dijewer-jewer atau rambutnya ditarik-tarik atau mainannya ditarik karena diledekin. Nah, kadang-kadang kita boleh marah nggak sih? Boleh. Tuhan Yesus juga pernah marah, tapi marah pada tempatnya dan tidak boleh terus-menerus. Nggak boleh ngambek. Terus karena udah ngambek, semuanya jadi jelek. Nggak tahu, pokoknya hari ini aku bete karena aku marah. Aku nggak mau senyum lagi. Aku akan ngambek sampai yang lama, biar orang semua tahu kalau aku lagi marah. Boleh nggak kayak begitu? Boleh tidak? Boleh atau tidak adik-adik? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus langsung berdamai. Oke, kalau kita salah kita minta maaf. Kalau ada yang salah sama kita harus memaafkan. Tidak boleh marah lama-lama. Oke? Lalu yang berikutnya. Orang yang pernah mencuri, jangan mencuri lagi, melainkan bekerja keras supaya bisa membantu orang lain. Ya, aku yakin sih adik-adik di sini tidak ada yang suka mencuri. Tapi kalau pernah pun Tuhan bilang Dia sudah menebus dosa kita, sudah mengampuni kita, tidak boleh mencuri lagi di masa depan. Apapun itu, mulai dari yang kecil mungkin kita tidak sengaja ngambil penghapusnya teman atau pensilnya teman atau rautannya teman atau penggarisnya teman, terus kan kita lupa balikin. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau pernah mencuri di masa yang lalu, kita tidak boleh melakukannya lagi. Tidak boleh bohong, terus tadi tidak boleh marah lama-lama, tidak boleh mencuri. Ini ada loh di firman Tuhan tadi yang kita baca bergantian itu. Lalu berikutnya, nggak boleh ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, melainkan perkatakanlah apa yang baik. Di sini kadang-kadang kalau kita main gamenya online, terus kita suka nggak sadar ngomel-ngomel, kata-katanya jelek semuanya, kita mengumpat, kita ngata-ngatain, kebun binatang keluar semua. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Tadi di firman Tuhan bilang, nggak boleh ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tapi kita harus memperkatakan hal yang baik dan menjadi berkat. Jadi kita nggak boleh ngumpat-ngumpat ya di jalan atau lagi main game tadi. Siapa yang suka main game online di sini? Ada nggak yang suka main game online? Yang suka ketemu teman-temannya? Jadi Nah, suka ketemu teman. kemarin aku main. Oh iya, boleh nggak main game online? Boleh, asal pertama tidak mengganggu waktu belajar atau waktu makan atau waktu mandi. Lalu yang kedua itu ada batas waktunya, nggak boleh terus-terusan. Lalu yang ketiga tadi nggak boleh ngomong kasar. Kadang-kadang di sekolah suka nggak sadar ada teman kita yang ngomong kasar, kita jadi ikutan. Misalnya, aduh aku nggak tega ngomongnya ya. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan kasar yang seperti jadi kita ngatain orang. Itu nggak boleh adik-adik ya. Tuhan mau kita berubah menjadi lebih baik. Mungkin prosesnya nggak langsung, tapi berkurang sedikit demi sedikit. Yang tadinya sering ngomong kasar menjadi semakin jarang ngomong kasar, tapi berkata-kata yang baik ya adik-adik ya. Lalu yang berikutnya, tidak memberontak tetapi bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Maksudnya apa? Jangan keras kepala. Terus kita harus mendengarkan firman Tuhan. Jangan begitu kita baca Alkitab, susah. Aku nggak mau ikutin,
Ternyata jadi anak Tuhan susah ya, nggak begitu. Tapi kita menyerahkan, kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Jadi tadi ada berapa? Ayo, tidak boleh bohong. Terus apa lagi? Tidak boleh marah lama-lama. Apalagi? Memberontak. Tidak boleh memberontak. Apalagi? Tidak boleh Tidak boleh mencuri. mencuri. Lalu tadi tidak boleh apa? Berkata kasar. Nggak boleh ada perkataan kasar, nggak boleh ada perkataan kotor. Terus ini sih sama yang tadi ya. Tidak lama-lama menyimpan kepahitan. Kita dendam lama-lama. Adik-adik tahu nggak sih kalau yang namanya dendam, sakit hati itu kita seperti minum racun. Jadi pahit di kita menyimpan kepahitan dalam hati kita, tapi itu merusak tubuh kita, bahkan bisa membuat kita mati. Kalau kita menyimpan sakit hati, dendam, marah, karena kita yang dihabisi dari dalam. Sedangkan orang yang kita dendamin, tahu nggak kita marah sama dia? Enggak, dia mah bodoh amat. Tapi kalau kita yang menyimpan kemarahan terus-menerus, kita yang bisa sakit hati, terusan akhirnya kita kesel, akhirnya semua apa yang kita lakukan tidak ada yang baik. Jadi tidak boleh menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, apalagi fitnah juga tidak boleh adik-adik ya. Kita harus ramah dan juga mengasihi dan juga mau mengampuni. Banyak ya ternyata yang Tuhan bilang di dalam firman Tuhan tadi. Memang banyak sekali yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan. Tapi tahu nggak, percaya nggak? Kalau kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita sudah bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau ikut Tuhan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan bantu. Nah, di sini adik-adik semuanya, apakah kita semua mau berkomitmen dan juga mau berjanji sama diri kita untuk menjadi anak-anak yang berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Seperti kupu-kupu yang bermetamorfosa dari ulat ke pompong dan menjadi kupu-kupu yang cantik. Kita yang tadinya suka bohong menjadi anak yang jujur. Kita yang tadinya pernah mencuri, kita tidak mencuri lagi. Kita yang tadinya suka marah lama-lama, ngambek lama-lama, kita tidak ngambek lagi. Kita suka berdamai. Kita yang tadinya suka ngomong kotor, menjadi anak yang memperkatakan berkat dan juga kasih. Kita yang tadinya menyimpan kegeraman, pertikaian, kemarahan, menjadi anak-anak yang ramah dan mengasihi. Siapa di sini yang mau seperti itu? Bisa raise your hand? Bisa raise your hand? Oke, Brianna di sini. Aku lihat yang lain. Ada yang mau? Oke, raise hand. Good. Thank you. Ada lagi yang raise hand? Ya, Noel. Oke. Gaby. Oke. Yang lainnya, semuanya. Tangannya juga nggak apa-apa. Kalau nggak raise di sini juga nggak apa-apa, tapi tangannya di raise. Arda, thank you. Rahel, thank you. Noel sama Reni mau jadi anak yang makin baik dari hari ke hari? Nah, oh iya juga raise your hand. Good job. Alena gimana sayang? Davin juga raise your hand. Iya Davin, aku lihat Davin sayang. Alena, kamu mau menjadi anak yang semakin baik dari hari ke hari? Ya. Kenapa? Mau jadi anak yang makin baik dari hari ke hari, seperti yang Tuhan Yesus bilang di firman? Iya, oke. Thank you, Moses, Abi, Karen. Aku yakin semuanya di sini kita menjadi anak-anak yang baik dari hari ke hari. Ya adik-adik ya, ingat ya. Tadi Tuhan sudah menebus kita yang tadinya rusak, kita yang tadinya hancur, kita sudah dipulihkan dan kita berproses menjadi lebih baik dari hari ke hari seperti metamorfosis kupu-kupu. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan tinggal tetap dalam hati kita dan kita menjadi anak-anak yang diberkati.
hati. Ya, adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan taruhkan itu dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berproses jadi lebih baik dari hari ke hari. Seperti kupu-kupu yang bermetamorfosa, kami juga. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Kami bersyukur kiranya Tuhan menolong kami menjadi anak yang semakin jujur, tidak mencuri, tidak senang ngambek, ramah, mengasihi, tidak berkata kasar. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk menjadi anak-anak yang seperti Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Mbak Hizkia, itu firman yang sudah disampaikan. Silakan dipimpin lagi pujiannya. Oke, terima kasih Mbak Pipit firmannya. Tadi kita udah dengar ya, firman yang tadi Mbak Pipit bawain, kalau kita harus berubah menjadi lebih baik lagi, yang tadinya suka marah-marah, atau ada yang suka marah sampai seharian, kita harus mau berubah, kita harus mau jadi lebih baik, kita jadi anak yang lebih ramah, anak yang gak marah-marah dan gak dendam, juga tidak mencuri tadi, dan juga gak berbohong ya. Nah, sekarang untuk merespon firman dari Pipit, aku ada lagu. Judulnya Aku Berubah Karena Yesus. Kepada Pipit boleh di unmute ya. Kepada Mbak Pipit di Oke, kelihatan nggak adik-adik? Aku ini ya, share ya. Aku berubah
dengerin lagunya sekali lagi ya, supaya ini. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Saya Febrian atau biasa dikenal sebagai Wortel Lemes. Saya adalah salah satu konten kreator di YouTube. Saya bermain game FPS dari umur 11 tahun. Apakah saya jago? Itu sama. Sorry. Ya, silakan Mbak Iskia lanjut. Oke, terima kasih banyak Mbak Pivit. Tadi kita udah mendengar lagu respon kita, Aku Berubah Karena Yesus. Nah, tadi nih di surat Efesus itu, kalau kalian baca lagi, itu yang tulis itu namanya adalah Bapak Paulus. Sebentar. Jadi, Bapak Paulus itu juga sama kayak kita, dia berubah menjadi lebih baik. Dulu dia orangnya jahat banget, dia kejam sekali. Tapi karena Yesus, dia berubah jadi orang yang baik. Dia jadi menyebarkan firman Tuhan. Bahkan dia yang tadi surat Efesus itu dia tulis karena dia mau orang-orang di Efesus menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini aku mau kenalin kalian. Ini namanya Bapak Lucu banget. Efesus. Bapak Paulus, Mbak. Iya, Bapak Paulus. Bapak Paulus, sorry. Ini namanya Bapak Paulus. Dia yang kirim surat ke Efesus itu. Nih, aktivitas untuk minggu ini kita bikin ini ya, si Bapak Boneka Paulus 3D nanti ya. boneka 3D tuh. Nanti aku kirim template-nya, kalian boleh print, terus nanti kalian rakit deh kayak gini. Terus aku mau tanya, siapa yang udah buat jurnal keberanianku dari aktivitas minggu lalu? Maaf ya Kak, jadi nggak sempat bikin. Banyak PR.
Oh iya, oke. Ada lagi Nggak yang apa-apa. lain? Ada yang sudah buat, mungkin jurnal keberanian. Adakah? Tidak apa-apa, tapi nanti kalau ada aktivitas lagi dikerjakan ya, biar kita ingat dengan firman Tuhan yang sudah dibagikan. Betul. Nanti kalau aktivitas yang ini udah jadi, boleh foto dan kirim ke kakak pengasuh ya. Terus udah nanti aku kirim ininya, template-nya, nanti biar bisa di-print dan dibuat di rumah. Nah, kalau gitu sekarang kita mau masuk ke persembahan. Nah, adik-adik kan kita nggak bisa datang langsung nih, kita nggak bisa ngasih langsung. Nanti boleh titip ke mama, papanya. Mama, papa, persembahannya dititip ya, buat bisa dikirim atau nanti pas ke gereja boleh kasih langsung. Nah, untuk mengiringi persembahan, aku akan ajak teman-teman untuk kita mendengarkan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kayaknya sinyalnya jelek lagi nih, Mbak Ziskia ya. Ya, adik-adik kita mau berdoa persembahan ya, dan juga diakhiri dengan doa Bapa kami. Nanti kita boleh unmute supaya kita bisa berdoa Bapa kami bersama-sama ya adik-adik ya. Oke. Yuk, mari kita berdoa persembahan. Yuk kita tutup dan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan, mungkin tidak hari ini, tapi nanti melalui orang tua kami ketika kami beribadah di gereja ataupun melalui rekening. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Juga Tuhan tolong supaya kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sepanjang ibadah ini kami sudah bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini, kiranya itu menjadi berkat bagi kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, nama kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, adik-adik, demikian sekolah minggu hari ini. Aku mau ajak nyanyi satu lagu lagi ya. Oh sukacitaku tadi ya. Bentar ya. Oh sukacitaku. Ya, adik-adik, untuk menutup ibadah kita akan menyanyikan satu lagu lagi, Oh Sukacitaku. Untuk komitmen kita bersukacita sudah ditebus dan juga berkomitmen untuk berubah ya. Oke, mari kita nyanyikan lagi lagu ini bareng-bareng. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Thank you adik-adik. Sebelum ini kita ini yuk foto dulu yuk. Sekali yuk. Coba mukanya dibuka semua adik-adik. Supaya nggak ada muka-muka anime. Ini di sini nih si Rahel pakai muka anime ini. Arda, Moses dari tadi kita ngelihatnya rak buku nih. Abi masih di itu ya. Masih di gereja ya. Yuk kita foto yuk. Sini. Sini Briana ikut juga. Satu, dua, tiga. Oke. Thank you adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah bersekolah Minggu. Hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Noel. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Bye.